Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Studio Bandung TV kepada yang terhormat anggota Komisi 1 DPR RI Bapak Niko Siahaan. Selamat pagi Bapak, selamat datang di Bandung TV. Yang kami hormati Ketua KPI Pusat yang diwakili oleh Koordinator Bidang Isi Siaran KPI Pusat Bapak Tulus Santoso. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang juga kepada Ketua Dewan Pers, Ketua Dewan Pembina Penasehat ATVLI, Ketua ATVLI Bapak Bambang Santoso, Ketua PWI Pusat, Ketua SMSI Pusat, Ketua PRSSNI, Ketua ATVSI, Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers atau SPS Bapak Januar P. Ruswita, Direktur Bandung TV Bapak Ali Suwirya, Pejabat Fungsional Ahli Muda Bapak Andri Buhori mewakili Kepala Dinas Diskominfo Jabar. Dan kami juga mengucapkan selamat pagi, selamat datang di Bandung TV kepada seluruh peserta dan anggota hadirin pada pagi hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Kamis 29 Agustus 2024 kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam acara Rakernas Asosiasi Televisi Lokal Indonesia atau ATVLI tahun 2024 dan hari ulang tahun ATVLI ke-22 tahun Kota Bandung. Boleh aplaus untuk kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih. Menjadi harapan kita bersama melalui Rakernas ATVLI tahun 2024 dan hari ulang tahun ATVLI Kota Bandung yang ke-22 tahun akan melahirkan hal-hal baik untuk membawa ATVLI terus berkarya tanpa henti melayani negeri yang telah menempuh perjuangan dan juga perjalanan panjang. Izinkan saya berpantun, Bapak boleh? Boleh, mohon dibantu untuk cakapnya ya Pak ya? Belum Pak. Jalan-jalan ke Pantai Marina. Jangan lupa sarapan roti selai. Perkenalkan, nama saya Karina yang akan memandu acara ini hingga selesai. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini dan juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya untuk kelancaran dan keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak, kita sama-sama
Mari mendengarkan sambutan dari yang pertama, pejabat fungsional ahli muda Bapak Andri Bukhori, mewakili Kepala Dinas Diskominfo Jawa Barat. Kepada Bapak Andri Bukhori, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Wakil Ketua KPI Pusat Bapak Tulus Santoso. Yang saya hormati Anggota Komisi 1 DPR RI Bapak Niko Siahaan. Yang saya hormati Ketua PWI Pusat Bapak Henry Cah Bangun, CH Bangun, mohon maaf Pak. Yang saya hormati Ketua ATVLI Bapak Bambang Santoso. Yang saya hormati Ketua SPS Bapak Januar Ruswita. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau tidak tersebutkan satu persatu. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan hingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita masuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya mewakili Ibu Kadis, dikarenakan Bu Kadis tidak dapat hadir mendadak tadi pagi, beliau ada acara yang lain yang tidak bisa diwakilkan. Saya juga ini disposisi dari Bu Kadis, mungkin sepatah dua patah kata saja dari saya. Selamat datang buat Bapak Ibu semua yang baru hadir di Kota Bandung. Semoga bisa betah di Kota Bandung, bisa jalan-jalan kuliner, bisa menikmati suasana Kota Bandung. Bapak Ibu semua, terkait ATVL ini mungkin kami dari Diskominfo Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kita bisa menjadi mitra kerja, bisa menjadi tempat berdiskusi mungkin, karena izin Bapak Ibu melaporkan dari Diskominfo sendiri kita sudah menjalin beberapa mitra kerja terkait organisasi dan asosiasi media atau wartawan. Kita dengan PWI sudah menjalin kerjasama, kemudian dari IJTI pun begitu, melaporkan tahun kemarin kita mengadakan uji kompetensi wartawan sampai 1.000 peserta. Mungkin tahun ini insya Allah akan diselenggarakan lagi, tapi kuotanya mungkin tidak sebanyak tahun kemarin. Yang jelas kita akan selalu bersinergis, bermitra dengan organisasi-organisasi profesi ataupun dengan organisasi media. Kemudian mudah-mudahan dengan adanya ATVL ini saya sebagai masyarakat berharap untuk konten acara mudah-mudahan lebih bervariatif, lebih banyak menghibur, lebih banyak mendidik, lebih untuk berita mungkin lebih bisa membalancing lah gitu antara siaran nasional ataupun dengan siaran daerah ini.
lebih banyak pilihan gitu. Mudah-mudahan televisi-televisi daerah bisa bersaing dengan siaran-siaran televisi nasional dengan adanya siaran digital ini. Mudah-mudahan TV lokal pun bisa bersaing. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk ATVLI dan selamat menjalankan raker. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Andri Buhori, mewakili Kepala Dinas Diskominfo Jabar, yang merupakan pejabat fungsional ahli muda. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan sambutan dari Ketua ATVLI Bapak Bambang Santoso. Kepada Bapak Bambang, kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Niko Sihaan, mewakili Komisi 1 DPR RI, Bapak Tulus yang mewakili RKP Pusat, Bapak Ahmad Bukhari yang mewakili Pemda Jawa Barat, yang saya hormati juga teman-teman ketua asosiasi yang hadir pada siang hari ini, Bang Henry dari Ketua PBI Pusat, Mas Yono wakili dari SMSI, Kang Yabi dari Ketua SPS Pusat. Terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman anggota ATVLI dan semua panitia yang terlibat, terutama tuan rumah Bandung TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua. Siang hari ini saya sangat bersyukur kita bisa berkumpul dengan sarasehan kita. Saya berharap ini menjadi salah satu momen juga untuk kita bisa bersinergi. Tadi dari Diskominfo tadi juga menyampaikan supaya ada sinergi dan kerjasama yang baik. Kita melihat bahwa situasi yang ada sekarang untuk keberadaan teman-teman TV lokal sedang tidak baik-baik saja, sehingga hari ini dalam Rakernas dan ulang tahun ATVLI kita mengambil satu tema, yaitu penguatan TV lokal dalam era digital. Ya, seperti kita ketahui semua bahwa digital membawa berkah, tapi juga untuk sebagian besar anggota TV lokal kita yang di daerah-daerah mengalami sangat mengalami kesulitan. Ya, disrupsi di digital ini tidak mudah kita lalui bersama, karena kita tahu bahwa ternyata memang tidak semuanya sudah siap. Ya, baik dari sisi regulasi, dari sisi kesiapan teknis, semuanya sedikit dipaksakan sehingga situasi semakin tidak baik. Bahkan ada beberapa teman kita di daerah itu yang bersiaran tanpa ada set-top box di lokalnya selama setahun. Ya kan? Ada yang bersiaran nyewa di MUX, kalau listriknya mati ikut mati karena nggak ada dieselnya. Ada yang bersiaran ikut di satu MUX, kalau mati tunggu 2 hari teknisinya datang. Jadi memang tidak memudah untuk teman-teman, apalagi menjelang pergantian
kepemimpinan kita berharap bahwa TV lokal masih dianggap menjadi aset nasional. Saya melihat ada sedikit yang kurang apresiasi untuk TV lokal, ya padahal kita dituntut untuk menjadi garda terdepan untuk budaya lokal kita, seperti di Bandung, ya kan. TV lokal harus menjadi pagar, menjadi garda terdepan untuk menjaga bagaimana kearifan lokal, budaya lokal di Bandung dan Priangan dan sekitarnya ini. Demikian dengan daerah-daerah yang lain. Tapi sekali lagi saya berterima kasih kepada semua, terutama Pak Niko dan jajaran teman-teman semua. Kita akan berdiskusi dengan saya bagaimana penguatan TV lokal kita ke depan ini. Karena gimana pun juga kalau TV lokal di daerah itu semuanya tidak ada lagi, artinya diversity of content dan diversity of ownership yang kita canangkan di Undang-Undang Penyiaran itu menjadi tidak ada artinya lagi. Dan saya juga melihat bahwa bukan hanya di TV lokal saja, tetapi juga di media-media lokal yang lain. Ya, apakah itu media cetak yang menjadi online, majalah dan lain yang menjadi online, itu semua menjadi tantangan kita bersama. Sekali lagi teman-teman dari PBI, terima kasih karena kita akan menghadapi hal yang sama. Ya, teman-teman dari online, teman-teman dari SPS, ya, kita ada pada satu sisi yang sama sekarang berhadapan dengan platform digital yang sangat menguasai gitu. Saya baru pulang dari Australia kemarin, kita belajar banyak. Di sini saya melihat bahwa memang kita harus mendorong pemerintah kita untuk lebih aktif, lebih memberikan ruang kepada media arus utama dan media-media lokal kita. Dan bahkan pemerintah harus mengambil inisiasi bagaimana menyelamatkan keberadaan media ini untuk ke depan. Karena Indonesia ini sangat luas, penduduknya 280 juta. Itu menjadi tantangan kita bersama, terutama kita sebagai media-media lokal. Kita akan berhadapan dengan teman-teman rakyat-rakyat yang di lokal itu berhadapan dengan kita yang sebagai media lokal. Makanya itu saya berharap sarasian kita hari ini kita bisa memberikan satu pencerahan ya, bagaimana memberikan penguatan kepada media-media lokal kita, terutama teman-teman TV lokal. Saya pikir cukup begitu saja, jangan panjang-panjang. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman semua. Selamat datang di Bandung dan selamat berrakernas dan berdiskusi membawa kebaikan buat kita semuanya. Baik. Terima kasih Ketua TVLI Bapak Bambang Santoso. Selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan dari Ketua KPI Pusat yang diwakili oleh Koordinator Bidang Isi Siaran KPI Pusat, Bapak Tulus Santoso. Kepada Pak Tulus kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rempes. Yang saya hormati anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Juniko Siahaan, kemudian perwakilan dari Diskominfo Jawa Barat, Bapak Andri Bukhori, Ketua ATVLI Bapak Bambang Santoso, kemudian Ketua PBI Pusat, kemudian dari perwakilan juga dari Ketua SMSI, Ketua SPS, Direktur Bandung TV, dan tentunya seluruh anggota ATVLI yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan permohonan maaf dari
ketua kami, Ketua KPI Pusat, Bapak Ubaidillah, yang berhalangan hadir karena kebetulan juga ada acara yang berbarengan. Dan pada hari ini di Rakernas dan juga ulang tahun ATVLI, ulang tahun yang ke-22, Pak Bambang, jadi sebenarnya nih usia ATVLI, usia Undang-Undang Penyiaran, usia KPI, nah ini semua mirip-mirip nih, sepantaran semua, seangkatan kira-kira gitu. Dan 22 tahun ATVLI, 22 tahun Undang-Undang Penyiaran. Di Undang-Undang Penyiaran sekarang zamannya sudah berubah. Teknologinya berubah, tantangannya berubah, tapi aturannya masih sama, regulasinya masih sama. ATVLI sebagai sebuah asosiasi yang di dalamnya banyak televisi lokal tentunya harus beradaptasi. Tapi adaptasi ini juga banyak tantangannya. Kami melihat bahwa bukan hanya televisi SSJ ataupun televisi nasional yang kemudian menjadi tantangan gitu ya bagi ATVLI, tapi juga di era digital saat ini karena konteksnya adalah penguatan TV digital, maka platform-platform digital itu juga menjadi pesaing Bapak Ibu. Betul bahwa regulasi itu harus menciptakan equal playing field, tapi memang tidak hanya sekedar regulasinya kita siapkan, tapi perlu juga bagaimana teman-teman di ATVLI ini harus mampu untuk beradaptasi, harus relevan dengan perkembangan teknologi digital itu sendiri. Kalau nanti regulasinya yang saat ini kebetulan kemarin sudah dibahas, tapi karena banyak ramaian, banyak dinamika, maka kemudian sedang di pause dulu sementara ya Pak Niko ya, jadi di pause dulu. Tapi tentunya kita berharap, KPI juga berharap dan saya yakin teman-teman dari ATVLI juga memiliki semangat yang sama bahwa agar regulasi yang mengatur penyiaran ini juga kemudian dapat mengatur media-media baru. KPI tidak kemudian memaksakan harus KPI yang mengatur, nah ini perlu juga kami tekankan. Tapi bahwa media baru perlu diatur, itu saya rasa sebuah keniscayaan. Karena apa? Karena melalui Undang-Undang Penyiaran, KPI menjadi perpanjang tangan negara untuk kemudian mengatur sektor penyiaran. Agar apa? Agar kemudian mewujudkan watak jati diri bangsa. Penyiaran harus ke arah sana. Memperkukuh persatuan nasional. Tapi kemudian di televisi free to air, di radio, semua itu bisa dilaksanakan dengan baik meskipun banyak kekurangan, tapi di media-media baru kita kecolongan. Jadi kalau kita ingin menjaga, ingin menumbuhkan watak jati diri bangsa, generasi di Indonesia, maka kemudian tidak cukup hanya dengan mengatur lembaga penyiaran yang bersiaran secara free to air. Maka kemudian mudah-mudahan itu juga bisa terwujud nantinya di pemerintahan baru, dan nanti juga parlemennya juga diisi oleh orang-orang yang walaupun ada yang lama tapi juga ada yang baru. Dan kami berharap itu nanti bisa diselesaikan juga di Komisi 1. Tentunya membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Jangan kemudian seperti kemarin, kita ramai-ramai menginginkan undang-undang penyiaran yang baru, tapi ketika undang-undang tersebut dibahas, maka banyak teman-teman dari jurnalis khususnya yang kemudian menolak undang-undang tersebut. Kalau memang tidak disepakati pasalnya, maka seharusnya kan yang ditolak pasalnya, kemudian bukan undang-undangnya. Selanjutnya, tadi kita bicara soal tantangan di era digital, maka kalau kita harus berhadapan-hadapan, kalau kita menyebut ini satu perlawanan, peperangan, dan sebagainya, maka hampir di semua belahan dunia saat ini belum ada yang kemudian berhasil melawan platform digital ini. Bahkan pemerintah pun di negara adidaya seperti Amerika Serikat tidak mampu kemudian melawan platform digital. Maka apa yang dapat
kita lakukan. Maka Bapak Ibu sekalian, khususnya TVLI, tentunya saya berharap Bapak Ibu semua bisa merangkul. Maka kalau tidak bisa dilawan, maka harus dirangkul. Kita harus adaptif, harus relevan. Kekuatan dari siaran kita adalah di kontennya. Bagaimana kemudian Bapak Ibu yang memiliki SDM banyak, kemudian peralatan juga jauh lebih baik dari seorang TikTokers, gitu ya, seorang streamers, dari YouTuber, kemudian bisa dikalahkan dalam tanda petik oleh mereka. Artinya apa? Maka konten tetap harus menjadi jualan utamanya. Jadi sambil menunggu kita peraturan, regulasi yang memang sesuai, maka kemudian kita perlu memperbaiki konten kita, SDM kita. Maka inovasi sangat dibutuhkan Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita bicara soal konten lokal, apakah memang masyarakat Bandung, ini menjadi tantangan juga, challenge juga untuk TV lokal. Apakah kemudian masyarakat Bandung perlu untuk menikmati tayangan-tayangan yang bicara soal Asia Afrika, yang kemudian bicara soal gedung sate? Maka saya membayangkan bagaimana kemudian kalau TV-TV lokal ini bisa saling bertukar konten, Pak Bambang. Saya tidak tahu apakah itu sudah terjadi gitu ya. Saya membayangkan bahwa masyarakat Bandung itu membutuhkan konten yang ada di Aceh, yang ada di Kalimantan, di NTT, di Papua. Maka dengan begitu aspek keindonesiaan kita bisa terjaga. Dan itu bisa dinikmati oleh masyarakat-masyarakat di daerah lain. Jadi edit value-nya menurut saya bisa jauh lebih tinggi gitu ya. Dan mungkin juga bisa menghemat kos produksinya. Dan saat ini menyambut Pilkada 2024, maka seharusnya ini menjadi peluang buat teman-teman TVLI, buat televisi lokal untuk kemudian bisa bukan hanya sekedar menyiarkan, menginformasikan, tapi juga mengambil manfaat ekonomi. Karena TV lokal spesifik ada di daerah, gitu ya, dan pilkada ada di masing-masing daerah. Maka kemudian seharusnya ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Kami juga sudah berpesan kepada KPU khususnya, karena kami nanti akan ada di gugus tugas terkait dengan pilkada serentak ini. Kami sudah menyampaikan agar melibatkan lembaga penyiaran di level lokal, lembaga penyiaran yang memiliki izin resmi khususnya, agar bisa bekerja sama dengan mereka. Nah, mudah-mudahan itu semua bisa kita lakukan, dan tentunya kami terus mendorong kepada seluruh lembaga penyiaran, baik itu televisi lokal maupun juga nasional. Dan nanti Oktober kami juga menyelenggarakan KPID Award Bapak Ibu, dan televisi lokal masuk dalam salah satu kategori yang juga akan kami berikan apresiasi. Saya rasa itu saja dari kami, dan karena tadi pembawa acara membuka dengan pantun, maka izinkan saya untuk menutupnya dengan pantun. Siap. Makan bihun di Taman Lansia. Cakep. Selamat ulang tahun Asosiasi Televisi Lokal Indonesia. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tulus Santoso, Koordinator Bidang Isi Siaran KPI Pusat, mewakili Ketua KPPI Pusat. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pembina Penasehat ATVLI diwakili oleh Bapak Budianto. Kepada Bapak Budianto, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkanlah, saya mewakili dari Bapak Ibu Pembina yang ada di Asosiasi TV Lokal Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu, mungkin yang dari
berbagai penjuru Indonesia yang berkumpul di sini. Saya mewakili dari teman-teman pembina ATVLI. Yang pertama mungkin saya tidak ada persiapan apa-apa ini tadi. Ya, panitia tiba-tiba menunjuk saya. Ya, saya yang pasti kita ada di sini, kita punya kesepakatan untuk mengadakan rapat kerja nasional untuk ATVLI. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua yang hadir di sini, saya rindu sekali untuk atas nama dari pembina ATVLI, mari kita benar-benar berperan di dalam asosiasi ini, karena ATVLI ini adalah sebuah rumah untuk kita semua, khususnya TV-TV lokal yang ada di Indonesia. Mari kita warnai kebersatuan kita, kesamaan kita, semuanya supaya benar-benar yang berbeda, semuanya yang ada di Indonesia bisa bersama-sama maju, khususnya untuk di TV lokal. Jadi mungkin saya mewakili dari khususnya pembina yang ada di berhalangan hadir mungkin pada saat ini. Saya sebenarnya hanya satu ingin sekali. Rumah kita yang ada di ATVLI ini sebenarnya adalah sangat-sangat prospek dan punya masa depan yang baik untuk bangsa ini. Untuk memberikan edukasi, pencerahan, hiburan, dan masing-masing warna keragaman lokal kita yang ada di masing-masing daerah ini bisa dibawa seperti pesan dari Bapak dari KPI tadi. Mari kita isi, khususnya apa perlu toh TV lokal itu memberikan ya berita-berita yang ada di Jakarta, di kota-kota besar. Nah, mari kita yang ada di kota-kota kecil, khususnya di daerah-daerah ini, justru kita punya potensi-potensi daerah, punya satu keragaman, mungkin kesenian, potensi-potensi, mungkin kekuatan kerajinan, mungkin hal-hal yang lain yang bisa diangkat. Nah, ini yang saya rindukan, mungkin saya sendiri juga sudah berpuluh-puluh tahun ada di ATVLI ini. Mari kita bukan cuma hanya berkumpul setahun sekali, tapi mari kita berperan benar. Ada di rumah kita yang benar-benar sangat kita rindukan untuk bersama-sama membawa Indonesia semakin maju, Indonesia semakin bersatu, dan Indonesia semakin cemerlang, khususnya untuk di mata dunia. Jadi itu saja, mungkin tidak saya panjang lebarkan, hanya saya ingin ATVLI ini benar-benar kita berbobot berperan, khususnya ya Bapak Ketua yang membawa khususnya gerbong ATVLI ini, membawa kita semua sebagai anggota, pengurus, pembina, semuanya bisa bersama-sama maju. Dan sekali lagi selamat ulang tahun ATVLI, sukses selalu buat ATVLI, sekali lagi merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Budianto yang mewakili Ketua Dewan Pembina Penasehat ATVLI, dan tentu saja tadi semua sudah menyerukan barangkali ya keresahan-keresahannya dan juga impian-impian, juga harapan yang kemudian bisa dilahirkan dari Rapat Kerja Nasional ATVLI 2024 ini yang mengambil tema penguatan TV lokal di era digital. Keresahannya sama dengan saya, Pak. Selain insan-insan pers dan juga TV lokal, tentu saya sebagai penyiar TV lokal juga semoga panjang umur ya Pak ya. Aduh, ini juga keresahan saya, semoga juga diundang terus panjang umur semuanya, jadi kita semua sukses ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan keynote speech dari Ketua Komisi 1 DPR RI yang diwakili oleh anggota Komisi 1 DPR RI Bapak Niko Siahaan. Kepada Bapak Niko kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Baik, terima kasih. Yang saya hormati ini dari KPU Pusat
diwakili oleh Koordinator Bidang Siaran KPI Pusat Bapak Tulus Santoso, kemudian juga dari ATVLI Bapak Bambang Santoso yang saya hormati, kemudian juga dari Jawa Barat ada yang mewakili Ibu Ika Mardiah, kemudian juga dari Dewan Pembina tadi Pak Budianto sudah hadir di sini. Baru duduk Pak ya, baru duduk langsung sambutan. Masih belum belum jelas duduknya udah kata sambutan. Kemudian juga dari semua senior-senior berbagai organisasi yang sudah hadir di acara kita pada pagi hari ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kawan-kawan sudah mengundang saya juga pada hari ini. Ini tepat sekali karena ini anggota Komisi 1 yang juga pernah berlatar belakang televisi, begitu ya. Dulu memang ditemukan oleh televisi swasta, tapi saya juga bersinggungan dengan TV lokal, ada TV Jakarta, Jak TV ya, Jak TV di sini, Bung Sony juga senior saya ya yang sudah hadir di sini. Jadi saya juga bisa merasakan bagaimana pergerakan televisi itu. Televisi itu dari mulai tahun 93. Saya beririsan dengan televisi dan kemudian saya melihat bagaimana perkembangan televisi itu, televisi swasta di pertengahan 90-an dengan keemasannya pada saat itu, dan kemudian mulai terjadi shifting di tengah pergeseran dunia digital ini, dan pergeseran itu besar-besaran terjadi di 10 tahun terakhir inilah. Inilah yang saya rasa kita harus perhatikan sama-sama. Jadi saya sini bukan hanya memberikan sambutan tapi sambil belanja masalah. Tadi Pak Bambang sudah menyampaikan ya bagaimana permasalahan-permasalahan mungkin terjadi. Sudah disampaikan di sini, juga disampaikan tadi ketika saya bisik-bisik, nah itu lebih dalam rupanya. Jadi memang katakan digital ke depan kan luar biasa. Saya di Komisi 1 melihat bahwa Komisi 1 ini sebenarnya adalah benteng pertahanan kita, bukan hanya Kementerian Pertahanan tapi juga Kementerian Kominfo sebenarnya. Ya, karena Kementerian Kominfo ini menjadi salah satu harapan kita selain BSSN di situ, dan juga ada Badan Intelijen Negara di komisi kami yang juga punya kemampuan gitu untuk mendeteksi dan mempersiapkan tantangan-tantangan kita ke depan. Hari ini digital warfare itu sudah menjadi sebuah sudah terlihat dengan jelas. Kita melihat bagaimana perang itu tidak terjadi lagi perang tradisional ya, perang dengan angkatan militer, tapi sekarang yang namanya perang asimetris ini sudah ada di depan mata. Bagaimana negara-negara menjajah sebuah negara yang lain dengan kontennya. Nah ini, menurut saya ini harus dipersiapkan betul, dan TV-TV termasuk TV dan juga TV lokal ini juga adalah benteng-benteng kita untuk mempersiapkan itu. Bung Karno itu pernah menyampaikan kita juga harus berdikari, berdaulat, berkepribadian. Saya juga berpikir bahwa secara negara ini juga harus menjaga bagaimana kita juga punya kedaulatan digital dan kedaulatan konten. Saya termasuk yang paling galau dalam semua rapat-rapat dengan Kominfo kalau kita melihat bahwa adanya kurang perhatian terhadap pelaku-pelaku konten termasuk TV-TV besar dan juga TV-TV lokal, bagaimana juga konten-konten kreator tidak mendapatkan perhatian kalau menurut saya. Karena kedepannya tantangan kita yang paling harus kita perhatikan adalah bagaimana bonus demografi 2030 kita punya, bayangkan hari ini 280, 2030 rencananya diperkirakan kita punya hampir 350 juta. Pemerintahan ke depan 5-10 tahun ke depan nggak gampang. Bagaimana kesejahteraannya, pendidikannya, akses sekolahnya, belum membangun lagi yang di Indonesia Timur dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan yang luar biasa, termasuk membangun manusianya. Manusia ini dibangun hari ini melalui akses pendidikan yang sudah dicoba sebaik mungkin, tapi kalau kita lolos membangun manusianya, menjaga konten-kontennya, percuma juga sekolah dibangun sampai ke pelosok desa kalau kita tidak berdaulat secara digital dan berdaulat secara konten. Berdaulat secara digital artinya kita punya kemampuan untuk membuat regulasi yang tegas ya terhadap platform-platform menurut saya. Nggak boleh ragu. Platform-platform itu harus ada aturan-aturannya. Bukan karena kita mau mengatur, tapi negara-negara lain pun
memikirkan hal yang sama dan mengatur bagaimana platform-platform itu pun harus punya aturan yang ketat. Ada self-censored misalnya. Kalau mereka melakukan kesalahan, ada platform yang mengupload sendiri, ada yang platform yang hanya menjadi penyedia jasa, orang lain melakukan upload. Kalau ada konten yang naik dan kemudian tidak sesuai dengan aturan kita, misalnya kita punya P3 SPS, ya, itu punya waktu 1 kali 24 jam atau paling lama 3 kali 24 jam untuk melakukan revisi, evaluasi, di take down. Ini sudah dilakukan di negara-negara lain, bahkan negara-negara besar seperti Jerman, yang kita bilang ekonominya sudah sangat liberal, mereka juga melakukan pengaturan-pengaturan. Jadi jangan sampai kita juga hari ini disibukkan dengan isu bahwa negara mau mengatur segala sesuatunya, ya, sehingga isu itu dipakai untuk memukul undang-undang penyiaran mundur. Jadi undang-undang penyiaran ini mundur teratur karena dipukul oleh isu bahwa mengatur kebebasan berpendapat, kebebasan pers. Kepada kawan-kawan pers saya sudah sampaikan di berbagai kalau memang ada yang tidak setuju dengan pasal-pasalnya, kita bicara pasalnya, jangan undang-undang penyiarannya. Karena undang-undang penyiaran ini sangat dibutuhkan hari ini, di mana kita juga bisa membantu untuk mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan perannya untuk membangun televisi-televisi dan konten-konten lokal kita. Sehingga kita tidak diperbudak oleh konten-konten ataupun siaran-siaran yang bisa kita nikmatin lewat over the top misalnya. Dengan over the top teman-teman makin kehilangan pangsanya, termasuk TV-TV lokal. Jadi izinkan kami sekali lagi di tempat ini dengan visi mengenai kedaulatan digital, kedaulatan konten, juga mau mendorong undang-undang penyiaran yang hari ini juga saya mau belanja masalah di tempat ini, bagaimana masukan dari TV-TV lokal. Apa yang harus kami kerjakan? Misalnya keberpihakan pemerintah. Saya kemarin datang ke acara KPI, ya, bicara dengan teman-teman radio PRSSNI, mereka juga menyampaikan, wah, belanja pemerintah, belanja iklan pemerintah di streaming itu angkanya besar sekali. Ya, belanja dong ke TV-TV lokal, ya kan, bikin kerjasama dong. Kenapa semuanya harus streaming sih, kan begitu? Mana keberpihakan pemerintah? Nah, di sini saya mau mendorong dan itu akan saya lakukan. Teman-teman TV lokal, percayalah, saya juga orang yang pertama yang juga sering sekali menyampaikan kepada Pak Menteri. Pak Menteri, itu TV lokal jangan dikasih biaya dong, sewa MUX-nya. Kenapa harus dikasih biaya untuk sewa MUX? Kita kayak negara liberal aja, mau dapat duit berapa sih dari TV lokal? Iya kan? Sementara, iya dong, sementara TV lokal bersaing begitu kerasnya dengan investasi yang juga tidak murah, kemudian meninggalkan analognya digunakan oleh pemerintah bantu dong, ya kan? Tadi juga Pak Ketua Mas Santoso bilang bagaimana negara sekelas Australia gitu, ya kan? Itu juga sangat tegas dalam berpihak kepada TV-TV lokalnya. Oh, kita ini negara yang rata-ratanya masih kekuatannya masih di daerah, kok gayanya sudah lebih liberal dari negara liberal, kan begitu. Jadi sekali lagi saya hadir di sini untuk menyampaikan visi saya tadi, kemudian juga menyampaikan dukungan saya kepada TV-TV lokal untuk pemerintah, untuk mendorong pemerintah membuat regulasi-regulasi yang juga berpihak kepada teman-teman TV lokal. Mudah-mudahan dengan rapat kerja ini ada masukan-masukan. Mas Bambang Santoso, ada nomor HP saya, nanti saya kasih. Jangan ragu-ragu, hubungi saya. Kita bermitra nih untuk sama-sama mendorong regulasi apa yang bisa sama-sama menyemarakkan industri televisi lokal di Indonesia. Jadi selamat berapat kerja nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk tetap di tempat ya Pak Niko. Setuju sekali tadi, kita barangkali dulu kita adalah musuhnya tuh remote ya, dan juga iklan ya gitu ya Pak Niko ya. Lalu kemudian sekarang barangkali ada musuh-musuh yang lain dalam tanda kutip, itu adalah platform-platform tadi ya, yang kemudian bisa sedikit mengancam barangkali ya Pak Niko ya. Harus ada aturannya. Tentu saja kita setuju dengan aturan
aturan-aturan yang tegas dan juga jelas begitu ya Pak Niko ya. Tentu saja, dan sebelumnya barangkali jangan dulu duduk ya Pak Niko, karena kalau ulang tahun belum afdol kayaknya. Kalau belum ini potong tumpeng ya, tidak boleh. Barangkali saya mengundang Bapak Tulus Santoso, lalu kemudian Bapak Bambang Santoso, Bapak Budianto untuk juga bergabung di atas panggung. Untuk anggota PWI juga kami PWI Pusat, SMSI Pusat, Ketua PR SSNI, ATVSI, dan timnya barangkali boleh bergabung bersama kami di sini. Tentu banyak harapan ya, harapan dari kita semua untuk keberlangsungan TV lokal seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat dan juga di Bandung. Silakan Pak. Siapa yang motong bareng-bareng ya Pak ya? Yang ulang tahunnya di tengah katanya. Baik, silakan Bapak. Bapak boleh ke depan Pak, bergabung Pak. Bareng-bareng ya Pak. Bismillah ya. Betul, kolaborasi betul, sinergitas antara pemerintah Indonesia, anggota DPRI dan juga para insan televisi lokal. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan ketiga kita potong tumpengnya bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu semua. Baik Pak, silahkan dipotong tumpengnya. Kita cicipi bersama-sama. Puncaknya langsung dipotong. Ini untuk TV lokal selalu di puncak gitu ya Pak ya. Amin ya. Harus utuh katanya, tidak boleh dipotong, tidak boleh berpisah-pisah ya Pak ya. Kita semua bersatu terus ya Pak. Baik. Baik, boleh diabadikan? Baik, terima kasih Bapak-bapak. Tentu saja harapan dan doa kita semua juga sama ya Pak ya. Selanjutnya makan dong katanya ya Pak ya. Nggak kumpul kalau nggak makan itu nggak afdol ya Pak ya. Karena sebentar lagi kita akan diskusi bareng-bareng. Tentu saja ini akan diisi dengan keresahan-keresahan dan juga harapan-harapan ya Pak ya. Saya juga sudah banyak dititipi pertanyaan nih Pak nih. Selanjutnya penyerahan nasi tumpeng kita pada pagi hari ini diserahkan kepada siapa Pak? Silahkan. Baik, untuk KPI dulu. Terima kasih Bapak. Boleh diabadikan Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Pak. Jadi yang awal-awal kebagian telur semua, yang terakhir-terakhir kayaknya nggak kebagian ya Pak. Baik, sudah disiapkan ya Pak ya. Bapak sepertinya sudah berpengalaman ya Pak ya. Sangat berpengalaman ya Pak ya. Tuh, jagoan Bapak ngewadah-wadah ini nih Pak. Sudah profesional. Baik, boleh. Siap, sinergitas tentu saja diharapkan dari kita semua. Sudah terlihat lihai ya Pak ya. Sudah mulai terbiasa ini sepertinya menikmati ya Pak ya. Baik, selanjutnya. Iya, makin jagoan ya Pak ya. Motongnya kalau tadi agak gimana, kalau sekarang set-set langsung set-set ya Pak. Nggak apa-apa, ini spesial ya Pak Alit ya. Baik, boleh diabadikan. Teman-teman dekat semua ya Pak ya. Gitu ya, anggota geng. Geng apa Pak kalau boleh tahu namanya, geng apa? Punya ban jangan-jangan Bapak juga Pak. Geng media lokal luar biasa. Yang gengnya, anggota gengnya agak nawar ya Pak ya. Mulai nawar nih. Spesial.
Lebih banyak bihunnya juga nih Pak. Perjalanan jauh Pak, lancar perjalanannya Pak. Masya Allah, langsung berangkat ke sini. Sepiring berdua gitu Pak, biar romantis Pak. Makin jauh makin banyak jadinya telurnya ya Pak. Oke. Boleh foto dulu barangkali. Nah, selanjutnya tuan rumah juga nih. Kalau orang Indonesia gitu kan Pak ya, nasinya banyak ya Pak ya. Lengkap semuanya ya. 4 sehat 5 sempurna ini. Spesial nih pakai sambal. Baik, boleh foto bareng dulu barangkali diabadikan. Foto sama-sama. Bapaknya belum kebagian, Pak. Nanti paling besar di sini ya, Pak ya. Semuanya ya, Pak. Baik, boleh difoto bersama dulu. Pak Alit, naik ke atas. Ayo, Bandung TV sebagai tuan rumah barangkali Pak Alit.